Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Tentunya baik-baik saja ya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PPT saya dengan judul bentuk-bentuk permukiman sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Geografi Permukiman yang diampu oleh Ibu Maharani Oktavia MSc. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kayak nama saya Eci Previo Khofifah dengan NIM 2021133006, semester 3 dari program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas BGRI Palembang. Oke, masuk sesi selanjutnya ya. Kita akan membahas materi yang berjudul bentuk-bentuk permukiman. Nah, ada yang tahu nggak nih pengertian permukiman itu apa? Oke, yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik itu kawasan perkotaan maupun pedesaan. Yang kedua, suatu lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, sarana dan prasarana lingkungan. Masuk yang kedua, bentuk permukiman. Nah, permukiman ini adalah tempat manusia bermukim dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, bentuk penyebaran penduduk dapat dilihat berdasarkan kondisi geografis atau kondisi alam dan aktivitas penduduk. Nah, ada 3 bentuk permukiman, diantaranya yang pertama seperti gambar, pola permukiman penduduk tersebar, linier, dan terpusat. Nah, oke, yang pertama bentuk permukiman memanjang atau linier, seperti gambar di atas. Bentuk permukiman memanjang itu terbentuk mengikuti jalan, rel kereta api, pantai, dan sungai. Yang kedua, bentuk permukiman terpusat itu membentuk unit-unit kecil yang memiliki pusat kegiatan seperti kegiatan seperti alun-alun, terus kegiatan yang lainnya. Nah, yang ketiga bentuk permukiman tersebar atau radial. Nah, ini terdapat di dataran-dataran tinggi yang ada dan pegunungan yang berelief ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis permukiman. Yang pertama ada permukiman kumuh, di mana permukiman kumuh ini adalah suatu kawasan dengan tingkat kepadatan populasi yang tinggi di sebuah kota yang umumnya itu dihuni oleh masyarakat yang miskin. Nah, kawasan kumuh ini dapat ditemui di berbagai kota-kota besar nih. Kawasan kumuh ini umumnya tuh dihubung-hubungkan dengan masyarakatnya itu yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Nah, dan pengangguran yang tinggi gitu. Kawasan kumuh ini terjadi karena kebutuhan tempat tinggal dan sarana prasarananya itu tidak mendukung atau tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang semakin meningkat serta terbatasnya lahan permukiman. Nah, kalian tahu nggak nih, permukiman yang kumuh itu dapat mengakibatkan dampak-dampak yang negatif nih, seperti memiliki resiko yang banjir, terus dan banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotornya misal aliran sungainya ya, aliran airnya. Selanjutnya yang kedua itu banyak penyakit yang
apa ya, yang diakibatkan dari lingkungan yang kumuh tadi. Yang kedua, permukiman sehat. Nah, untuk permukiman sehat ini adalah suatu tempat tinggal yang bersifat permanen. Nah, berfungsi untuk bermukim, beristirahat, terus berrekreasi dan sebagai tempat berlindung ya dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis. Nah, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan. Nah, selanjutnya nih yang terakhir nih ada faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk permukiman. Nah, jadi faktornya itu ada 5 ya. Nah, yang pertama itu faktor fisik alamiah. Nah, jadi faktor fisik alamiah ini mempengaruhi perkembangan permukiman karena keberadaan rumah dan permukiman itu tidak akan lepas dari kondisi lahan yang ditempatinya. Nah, ini meliputi keadaan tanah, terus keadaan hidrografinya, iklim, morfologi, sumber daya alamnya dan sebagainya ya. Nah, faktor ini tuh sangat membentuk pola perluasan permukiman dan bentuk permukimannya, sangat berpengaruh ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu faktor sosial, karakter dan kondisi sosial penduduknya. Ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi penduduk kampung itu memiliki rasa kebersamaan yang cukup gitu ya, yang tinggi. Yang ketiga tuh ada faktor budaya pola hidup, di mana ini menjadi kebiasaan di kampung-kampung atau di desa-desa ya, atau di daerah-daerah tertentu gitu yang masih terbawa dalam lingkungan kehidupan kota, yang diantaranya itu ada dalam menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakatnya dan kebersihannya gitu, kebersihan kampung-kampungnya gitu ya, sosialnya. Nah, yang keempat ini adalah faktor ekonomi. Di mana faktor ekonomi ini adalah kemampuan masyarakatnya untuk memiliki tempat tinggal sendiri, untuk memiliki lahan sendiri, untuk membeli lahan sendiri tadi ya. Nah, di mana ini faktor ekonomi ini dipengaruhi oleh harga lahan, terus kemampuan daya belinya, terus lapangan, penghidupan dan transportasi. Nah, yang terakhir atau yang kelima ini adalah faktor politis, di mana kondisi politik suatu negara itu mempengaruhi pertumbuhan permukiman karena keadaan pemerintah dan kenegaraannya yang stabil dilengkapi dengan peraturan serta kebijakan pemerintahnya itu bagus, yang menciptakan suasana yang aman dan situasi menguntungkan untuk membangun suatu permukiman di suatu daerah atau suatu kawasan ya. Oke. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap presentasi ini dapat menambah wawasan para pendengar ya, tentunya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.